hancur, kedinginan, segala macam. Ini kabinet yang berupaya untuk cepat-cepat tiba di puncak gunung dengan mengandalkan orang yang di depan itu bawa tenda 10, padahal tendanya cuma satu. Sekarang saya masuk pada apa sebetulnya yang harus dipegang sebagai mandat dari FTA. Kita mulai membaca ada konsep yang belum diutuhkan oleh pemerintah ini. Kalau kita bertanya, 2045 itu Indonesia emas isinya apa? Di dalam politik luar negeri apa artinya Indonesia emas? Di dalam soal keadilan sosial apa artinya Indonesia emas? Pilihan ekonominya seperti apa tuh? Kita nggak dapat ide itu tuh. Jadi tetap kita cuma dapat ide ya akan ditumbuhkan 8% ekonomi Indonesia. Oke, 8% itu artinya itu akan ada sektor yang tumbuh kira-kira 10-20%, dan ada sektor yang tumbuh 1%. Kan buat dapat rata-rata 8% mesti ada yang di-push ke atas kan. Jadi disparitas pasti akan terjadi itu. Ekonomi akan jadi panas. 8% kan itu, coba tanya Bapak Antoni, 8% artinya saya beli bajai dan lalu saya suruh ngebut di jalan tol 120 km per jam tuh. Rontok mesinnya tuh. Benar Pak Antoni konsepnya. Belum lagi kita mau tagih konsep 8% itu, grossnya 8%, berapa persen ecological footprint yang disumbangkan oleh pabrik-pabrik yang akan mengoperasikan 8%. Berapa banyak deforestasi yang disebabkan oleh ambisi 8%. Berapa banyak tanah-tanah di pantai utara yang juga akan dikendalikan oleh oligarki itu yang diperjuangkan terus oleh Pak Said Didu. Jadi FTA akan menguji itu. Kita mau lihat kemasukakalan dari konsep 8%. Itu akan kita studi terus tuh. Kita mau lihat kemasukakalan dari proposal untuk menghidupkan kembali IKN. Yang paling penting kita tahu bahwa soal Indonesia ini yang diucapkan terus oleh Pak Prabowo adalah soal pangan. Apakah pangan ini betul-betul didesain dalam upaya untuk mengatasi krisis pangan? Atau desain ini sebetulnya udah dibaca lebih awal oleh 2-3 orang yang menguasai ekspor impor pangan dan mulai menyodorkan sesuatu sebagai umpan untuk memperoleh kepentingan, keinginan di Papua, di Kalimantan. Jadi kasak kusuk ini soal pangan dan soal pertumbuhan ekonomi itu adalah hal yang akan kita riset terus. Kita tentu akan riset bagaimana kemungkinan-kemungkinan terburuk kalau pembekalan, sebut aja pembekalan intelektual di Hambalang itu kita uji akibatnya apa. Coba kita kasih contoh, saya kasih contoh. Saya baca banyak tentang si John yang kasih pembekalan tentang politik luar negeri itu. Orang yang punya perspektif realis dalam studi politik internasional itu John last name dia itu. Kenapa John ini yang dipanggil untuk membekali menteri-menteri itu? Bukankah John ini adalah seorang yang pro perang, bukan pro damai? Sementara Indonesia adalah memilih untuk bahkan menjadi pasifis sebetulnya. Sementara metode yang diterangkan oleh narasumber ini adalah metode-metode kaum realis. Civis pacem para bellum. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Kan beda paradigmanya. Dan lebih dari itu, begitu diterangkan soal ekonomi oleh macam-macam dari 8 sesi itu, kita bertanya, ngerti nggak mereka yang di brief di Hambalang dalam 2 hari itu? Dalam bahasa Inggris pula diterangkan itu kan. Ya mungkin pakai interpreter. Tetapi kelihatannya nggak ada yang paham itu. Kalau saya bicara dengan mereka yang ada di situ, dan ya mungkin 2% sih ini paham, karena waktu itu dia cuma ya gini-gini, padahal sebetulnya dia mesti angkat tangan bertanya tuh. Jadi diskurs intelektual tidak terjadi di Hambalang. Saya sebut diskurs intelektual. Narasinya ada, tapi without diskurs. Bagaimana mungkin pembekalan itu tanpa debat? Konsep yang bertentangan. Jadi kita mulai menganggap bahwa komposisi kabinet ini tidak diasuh secara paradigmatik untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul konseptual. Ada paradigma di situ. Indonesia paradigmanya damai, tapi yang diundang mengajarkan tentang cara bertahan dalam perang itu. Sementara kita tahu bahwa ya itu
peralatan perang kita itu ada bekas, semua barang bekas. Persenjataan kita. Jadi itu satu poin. Ini kayak orang naik gunung, karena saya suka naik gunung. Itu berebut tiba di atas, padahal tendanya cuma satu tuh. Hancur, kedinginan, segala macam. Ini kabinet yang berupaya untuk cepat-cepat tiba di puncak gunung dengan mengandalkan orang yang di depan itu bawa tenda 10, padahal tendanya cuma satu. Bagaimana mungkin bisa survive di dalam situasi turbulensi misalnya. Tapi oke, itu ide mereka. Kita kasih semacam dugaan awal bahwa akan ada krisis pertama, yaitu dari dalam bentuk organisasi sendiri itu. Sementara ini terlihat bahwa ada kepatuhan pada Presiden Prabowo dibawa ke Magelang. Itu simbol untuk menghasilkan disciplinary society. Masyarakat yang didisiplinkan oleh apa? Oleh latihan. Politik tidak mungkin didisiplinkan dengan latihan. Ya, mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Iya, itu kalau Anda olahragawan. Tapi ini politisi semua. Yang sudah di brief dari awal oleh ketua partainya tuh. Siap-siap nyolong di badan anggaran. Siap-siap masuk ke komisi dan pastikan bahwa kita bisa ngintip kerjaan dari situ. Kan itu dasarnya tuh. Bagus bahwa ada stepping. Prabowo mulai dengan briefing intelektual di Hambalang. Briefing mental dan fisik di Magelang. Lalu orang tiba pada pertanyaan, kalau sudah di brief dengan baik, kenapa masih ada 1, 2, 3 menteri bahkan mulai menunjukkan vested interest sendiri kan? Jadi sekali lagi, poin-poin ini hendak kita dalilkan bahwa kita tahu apa yang terjadi. Tapi apa sekarang pertanyaan ketiga, batas kemampuan FTA? Intervensi? Nggak mungkin. Kita bukan kelompok penekan. Kita bukan buzzer tuh. Kita hanya mungkin bisa mengendalikan kalau kita bagian dari sistem itu. Kita di luar sistem itu. Bagaimana mengendalikan sesuatu yang kita ada di luar sistem itu? Kita hanya mulai bisa menjejaki apa yang akan terjadi sambil melihat suasana dalam perjalanan menuju target-target dari kabinet ini kan. Perumpamaan di dalam sekarang anak-anak muda baca kembali wisdom lama, terutama stoicism itu. Saya lihat buku-buku anak muda tentang cara bertahan dalam kehidupan, cara menikmati hidup supaya tidak masuk dalam frustrasi. Orang baca lagi sekarang Epicurus. Mereka yang hidup 300-400 tahun sebelum Masehi mengajarkan banyak hal tentang cara bertahan.